Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya membeli sebuah controller untuk PS4 ya. Seperti apakah isinya, kita langsung saja mulai unboxing sama-sama. Oke, dan seperti inilah untuk controllernya. Untuk harganya sendiri saya mendapatkan di Rp200.000, dan untuk modelnya ini adalah controller PS4 yang desainnya adalah RGB ya, atau ada lampu RGB-nya. Untuk bagian depannya seperti ini. Di sini ada foto dari controllernya, dan ini bahasanya ada bahasa China-nya juga ya. Lalu bagian samping kanannya di sini ada produk fiturnya. Jadi support untuk berbagai macam jenis device ya, mulai dari TV, iOS, Android, Windows, PS4. Ada tombol turbo, ada vibration juga, RGB lightning effect, macro definition key. Lalu bagian samping kirinya warnanya hitam ini ya kemungkinan. Lalu bagian bawah, bagian atasnya wireless gaming controller, dan bagian belakangnya seperti ini. Di sini ada tulisannya seperti ini. Untuk modelnya adalah BSP S03. Oke, kita akan mulai unboxing sama-sama. Untuk kelengkapannya kita mendapatkan manual book, ini bahasanya China ya. Dan bahasa Inggris untuk di bagian belakangnya. Lalu kita dapat kabel USB-C. Wow, untuk transparannya warnanya hitam ya. Oke, seperti ini untuk kontrolernya. Dan ini kelihatan bagian dalam dari controller ini ya. Lalu bagian samping kanannya seperti ini, bagian samping kiri, bagian samping belakangnya, lalu bagian samping depannya, dan bagian bawahnya seperti ini. Wow, cukup menarik ya. Untuk secara keseluruhan desainnya sih mirip dengan Pro-Con dari Nintendo Switch ya. Oke, di sini ada beberapa tombol tambahan. Mungkin ini ada tingkat kecerahan LED-nya, ada tombol mode, dan beberapa tombol lainnya. Tombol home-nya seperti ini. Wow, ketika ditekan lampu RGB-nya menyala ya, bisa kalian lihat di sini. Lalu tombol ini makronya, di sini ada M1 dan M2. Cukup menarik ya, untuk di harga 200.000 kita sudah dapat controller yang cukup unik seperti ini. Oke, sekarang kita akan langsung setup dan coba fitur-fiturnya untuk di PS4. Untuk setup dari controller ini, pertama kita colokkan ya kabel USB-C-nya ke controller seperti ini. Lalu selanjutnya kita colokkan untuk port USB-nya ke PS4 di bagian depan seperti ini. Setelah terhubung dengan PS4-nya, kita tekan tombol home button-nya. Langsung terhubung begitu saja ke PS4. Setelah itu kita coba lepas kabelnya untuk masuk ke mode wireless-nya. Oke, dan ini sudah sukses terhubung di PS4. Saat terhubung ke PS4, untuk logo dari home button-nya ini berwarna biru seperti ini, dan kita akan coba hidupkan untuk lampu RGB-nya ya. Nah, seperti ini bisa berubah-ubah warnanya.
lalu kita tekan lagi. Ini di mode yang berhenti ya untuk warna lampunya, dan kita akan tekan lagi ini untuk mematikan lampu RGB-nya. Lalu untuk menambah tombol makronya, kita perlu menekan tombol ini plus di sini, dan juga tombol makro yang akan kita tambahkan. Di sini ada M1 dan M2. Kita akan coba di M2 ya, dengan menekan tombol bersamaan seperti ini. Nah, sampai ini berflash, lalu kita akan tambahkan tombol M2 nya ini dengan 4 buah tombol ini, salah satunya saja ya. Kita coba tekan tombol B. Sebentar, kita ulangi lagi. Kita tekan tombol B, lalu kita tekan M2. Oke, dan sudah berhasil tersimpan. Jadi ketika menekan tombol M2, ini nantinya akan menjadi tombol B ya, seperti ini. Lalu, dan ini untuk tombol makro yang kita sudah coba tambahkan ya. Ini seperti ini berfungsi dengan baik dan normal. Jadi untuk di PS4 dia terdeteksi seperti DualShock 4 original ya, DualShock 4 controller. Untuk fitur speakernya, ini tidak ada speakernya ya, tidak seperti DualShock 4 yang original. Selanjutnya kita akan coba untuk langsung bermain game ya. Ini game GTA 5, dan untuk indikatornya lampu RGB-nya seperti ini ya. Ini tidak bisa berubah-ubah seperti di DualShock 4 original, dan ini adalah tombol-tombolnya. Oke, secara keseluruhan untuk analognya ini terasa ringan banget karena mungkin ini posisi analognya tinggi ya. Kita coba cek untuk average errornya adalah sekitar segini ya, 19,5. Lalu di bagian analog kanannya kita tes juga untuk circularity errornya dari kedua analog controller ini, 19,5 hingga 19,8%. Lalu untuk tombol-tombol lainnya ini terasa padat dan presisi, cuman ditekan itu terasa berat sekali ya, terutama di bagian D-pad-nya. Lalu untuk tombol R2 dan L2 nya ya, ini kita coba tekan. Nah, ini tidak jalan, baru setelah setengah ini baru jalan sedikit-sedikit. Lalu bila kita tekan agak dalam lagi, ini bisa agak cepat dan gas penuh seperti ini. Oke. Untuk fitur getarnya juga berfungsi dengan normal dan baik, dan ini bisa kita atur juga tingkat getarnya. Ada 3 pilihan mode ya, yang paling ringan di 25%, 50% hingga 100%. Atau kita bisa matiin untuk getarnya ini juga bisa. Lalu untuk tombol startnya, ini kita menekan tombol plus ya di bagian sini. Ini untuk tombol startnya. Dan ini tombol min adalah tombol share-nya. Dan fitur berikutnya yang saya akan tes yaitu gyro ya. Untuk gyronya berfungsi ya. Nah, ini seperti ini, bisa kita belok-belokkan. Oke, dan begitulah untuk unboxing dan tes controller RGB ini di PS4. Jadi overall controller ini berfungsi dengan normal dan baik ya. Dan setupnya juga mudah, seperti kita men-setup DualShock 4 original. Cuman di sini ada beberapa kekurangan, seperti tombol-tombol yang agak terasa keras ya. Cuman yang terasa ringan ini di segi analog dan juga tombol R dan L-nya, R1, R2, lalu L1, L2 ini cukup ringan. Lalu ada beberapa fitur-fitur yang tidak ada dari controller ini, seperti fitur touchpad, lalu fitur speaker internal, dan juga headset jack ya. Jadi apabila kalian yang butuh fitur tersebut, saya rasa kurang cocok untuk memakai controller ini. Lalu untuk lampu RGB-nya ini memang ada, ini kita bisa set manual, cuman ketika di dalam gamenya ini tidak bisa berinteraksi layaknya lampu dari DualShock 4 original ya. Dan fitur keunggulan lain dari controller ini adalah di tombol makronya. Di sini terdapat 2 tombol makro, M1 dan M2. Lalu fitur lain seperti fitur getar ini tetap masih ada di controller ini. Lalu fitur motion atau gyro ini juga tetap ada di controller ini. Jadi itu adalah kekurangan dan kelebihan yang ada ataupun tidak ada dari controller ini. Dan kembali lagi untuk dari segi harga ini saya rasa masih cukup worth it. Di harga 200.000 kita sudah dapat controller PS4 yang unik ya, dengan
lampu RGB yang taknya seperti ini mengelilingi dan desainnya adalah transparan. Oke, dan begitulah untuk review kali ini dan unboxing gamepad atau controller PS4 model RGB ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, berkritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.